Kabur aja dulu. Sebuah tren yang menjadi kekinian di masa sekarang, yang mana itu merupakan sebuah pelarian ya, yang diinginkan oleh banyak warga Indonesia karena merasa ketidakpuasan dengan pemerintahan di zaman sekarang. Nah, cuman yang menyebabkan mereka tuh kabur aja dulu, penyebabnya apa dan kenapa seringkali mereka dikatakan nggak nasionalis, gue mau rangkum dari sebuah cerita. Oke? Jadi ada seorang anak muda berbakat ya, namanya Dimas, lagi duduk termenung di kafe langganannya. Ya, di depannya, di layar laptop nih, pas lagi makan, tiba-tiba dia dapat email. Ya, jadi email pertama itu isinya tentang tawaran kerja dari perusahaan teknologi di Singapura dengan gaji besar dan fasilitasnya komplit. Email kedua, surat penerimaan beasiswa S2 di Eropa yang telah diimpikan sejak lama. Ya, jadi itu di kepalanya ada satu pertanyaan, ini haruskah gua kabur dulu gitu ya. Setiap hari dia melihat realita di sekitarnya. Pertama, jalan macet, trotoar sempit, fasilitas publik udah ketinggalan jauh dibandingkan negara lain, korupsi merajalela, hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, lapangan kerja sempit, gaji kecil, biaya hidup makin tinggi. Yang keempat, banyak anak muda berbakat sepertinya memilih pergi karena merasa nggak dihargai di negerinya sendiri. Di sosial media, ia melihat tagar nih ya, atau hashtag kabur aja dulu trending. Banyak orang yang merasa putus asa dan ingin mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Ya, gue tanya nih ya, kalau ini kalian para penonton, kira-kira kalau ada godaan seperti ini haruskah kabur atau stay di sini? Ya, jadi ini pun kegalauan yang dirasakan oleh Dimas. Nah, akhirnya dia bertemu dengan Arya, diskusi tuh mereka berdua. Kalau Arya nih ya, bilang ke Dimas, gue udah putusin buat ke Jerman. Indonesia udah nggak punya harapan. Gue mau cari kehidupan yang lebih layak. Nah, terus kata Dimas, tapi kalau semua orang pintar pergi, siapa yang bakal membangun negeri ini? Arya bilang, gue juga mikir kayak lu, Dim. Tapi sekarang gue sadar, nasionalisme bukan sekedar bertahan di sini sih. Kalau di luar gue bisa berkembang dan tetap berkontribusi buat Indonesia, kenapa harus stay? Dimas terdiam. Dia ingat cerita tentang Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal, dua ulama besar yang menghadapi dilema serupa. Jadi kalau Imam Syafi'i itu dia memilih pergi ke luar negeri dulu untuk menimba ilmu, kembali dengan membawa perubahan. Tapi Imam Ahmad tetap bertahan, berjuang dari dalam meskipun dihantam banyak tekanan. Nah, mana nih yang benar ya? Pergi dulu atau kembali atau bertahan dan berjuang sekarang? Oke, jadi ada sebuah teori psikologi namanya adalah the harsh reality ya. Artinya keadilan yang hilang. Nah, kita balik ke cerita si Dimas. Jadi keputusan Dimas tuh semakin goyah setelah membaca berita korupsi triliunan hanya dihukum ringan sementara rakyat kecil di penjara bertahun-tahun karena mencuri kayu. Digitalisasi tanah bermasalah. Orang bisa tiba-tiba kehilangan haknya karena mafia tanah. Lapangan kerja makin susah. Sementara anak muda justru diolok-olok sebagai generasi rebahan. Di saat yang sama, seorang kenalannya, Raka, seorang insinyur berbakat baru aja pindah ke Singapura. Nah, kata Raka nih, gue nggak menyesal pindah ke sini. Di Indonesia gue nggak akan bisa berkembang. Di sini, hasil kerja gue dihargai. Gue lebih tenang dan punya masa depan yang jelas. Wah, Dimas makin galau. Nah, pada akhirnya dia sampailah di keputusan besar nih. Dia mau stay atau leave. Suatu malam, si Dimas berbincang dengan mentornya, Pak Surya, seorang dosen yang udah melihat banyak anak muda berbakat memilih untuk pergi. Nah, Pak Surya ngomong dong ke Dimas, ya, Dim, keputusan ada di tangan kamu. Mau stay atau pergi bukan soal nasionalisme atau pengkhianatan. Ini soal di mana kamu bisa berkembang dan tetap berkontribusi. Kalau kamu memilih pergi, pastikan suatu saat kamu bakal kembali dengan sesuatu yang bisa membangun negeri ini. Kalau kamu memilih bertahan, bersiaplah untuk perjuangan panjang. Ya, Dimas terdiam. Ia sadar ini bukan hanya tentang diri dia, ini tentang apa yang bisa ia lakukan untuk negeri ini dan dari manapun dia berada. Kesimpulan, jadi makna nasionalisme itu yang sesungguhnya ya, menurut Dimas itu juga masih bingung. Tapi akhirnya si Dimas mengambil keputusan bukan karena tekanan sosial, bukan karena opini orang lain, tapi karena apa yang dia yakini. Bagi sebagian orang, kabur aja dulu adalah solusi untuk berkembang lebih jauh, lalu membawa kembali perubahan. Bagi sebagian lain, bertahan dan berjuang dari dalam adalah pilihan yang gak kalah mulia sih. Ya, jadi nasionalisme bukan tentang di mana kamu tinggal, tapi tentang bagaimana kamu berkontribusi. Negara ini gak akan berubah kalau nggak ada yang berjuang. Ya, jadi gimana nih sama lu nih? Apakah lu bakal kabur aja dulu atau tetap bertahan? Pendapat lu gimana? Apakah lu merasa ingin kabur aja dulu atau lu pengen berjuang di Indonesia? So, tinggalin komen di bawah sini ya. Gue pengen tahu nih pendapat kalian semua seperti apa.